Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita udah bersama Bapak Dr. Helmi, SPDI MPDI. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, Bapak, kita mau nanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih caranya mendidik dalam Islam jikalau kita menjadi seorang guru ataupun orang tua di rumah gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih terkait dengan pendidikan anak begitu ya. Karena memang kan kalau kita merenungkan kondisi anak kita, itu kan yang pertama anak itu adalah sebagai anugerah dari Allah, kemudian anak juga sebagai amanah. Ya kan dalam Quran surah At-Tahrim kan disebutkan bahwasannya ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Kita harus menjaga amanah itu dari siksanya api neraka. Maka dalam mendidik anak begitu ya, itu kan ada beberapa tahapan sebetulnya dalam pandangan Islam itu. Mulai dari tahapan pranikah ya, bagaimana memilih pasangan itu adalah harus yang seiman gitu ya, seakidah. Kemudian tahapan pernikahan juga memang harus dilakukan secara Islami. Kemudian tahapan berikutnya tahap pranatal, tahap sebelum melahirkan anak, maka di dalam kandungan ketika anak dalam kandungan pun itu kan masih memerlukan pendidikan gitu ya. Kemudian tahap natal ketika melahirkan, bagaimana dalam Islam betul-betul diatur gitu ya. Ketika tahap sebelum melahirkan lebih banyak di dalam kandungan anak itu lebih banyak diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian ketika melahirkan ya si guru orang tua juga kan penting juga untuk melakukan istilahnya ritual yang sesuai dengan keislaman, mulai dari diazankan telinga kanan kirinya supaya apa? Supaya ketika lahir itu anak itu yang pertama kali didengar adalah kalimat-kalimat thayyibah ya. Kemudian baru ke tahap anak dan remaja itu mulai ada pendidikannya sendiri. Kemudian di tahap dewasa seperti itu. Itu mungkin. Nah, kemudian ada sebetulnya ya, ada beberapa model gitu ya. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru gitu ya, untuk mendidik anak-anaknya gitu ya, mulai dari dalam kandungan sampai dengan tadi lahir dan anak menjadi tumbuh dewasa gitu ya. Nah, yang pertama kan anak kita bisa menggunakan ada 5 metode. 5 metode ini memang yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina para sahabatnya sehingga mampu mewujudkan generasi emas ketika itu. Karena masa sahabat kan dikenal dengan masa atau generasi emas Islam gitu ya. Yang pertama yaitu dengan melalui pengajaran ya. Nah, ini pengajaran ini yaitu dengan cara bagaimana kita memberikan pengetahuan gitu ya kepada si anak itu. Ya, pengetahuan terkait dengan nilai-nilai keislaman ataupun terkait dengan pengetahuan tentang karakter apa nih yang akan kita munculkan. Jadi pengajaran itu sebagai transfer of knowledge-nya. Jadi sebagai transfer pengetahuan. Yang mana pengajaran itu sebetulnya ya tidak perlu terlalu banyak juga gitu ya diberikan kepada anak gitu ya. Yang penting pembelajarannya itu pengajarannya itu adalah sedikit tapi bermakna. Ya kan sebagaimana kan Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran itu tidak pernah panjang-panjang hadisnya kan. Nah, pendek-pendek kan hadisnya. Misalkan tabassamu fi wajhi akhika falakal jannah. Senyum di hadapan saudaramu maka engkau akan mendapat surga. Itu sedikit ya yang memberikan pengajarannya tapi maknanya luar biasa. Jadi artinya adalah kita ketika memberikan pengajaran entah itu selaku orang tua ataupun guru, maka penting bagi kita untuk menggali makna apa yang terkandung dalam pengajaran tersebut. Nah, setelah pengajaran dilakukan, maka tahapan berikutnya yaitu adalah peneladanan. Bagaimana seorang guru atau orang tua itu haruslah memberikan contoh terlebih dahulu ya kepada anak tersebut ya. Bagaimana memberikan keteladanan kepada anak ini ya. Ini adalah teladan ini sebagai faktor penentu keberhasilan pendidikan anak. Jadi kalau misalkan ada kan dalam istilah children more do what they see than what they learn. Jadi anak itu lebih mau melakukan apa yang dia lihat dibanding dengan apa yang dia dengar. Sehingga ini memang peneladanan ini adalah kunci utama keberhasilan pendidikan kepada anak. Jadi ketika memberikan teladan yang baik, orang tua sudah ngajarkan nih tentang kejujuran atau tentang kedisiplinan, diberikan pengajaran pemahaman kedisiplinan. Tapi orang tua tidak memberikan teladan yang baik, maka itu tidak akan nerap karakter disiplin itu kepada anak tersebut ya kan. Nah, itu keteladanan. Itu adalah metode yang kedua. Bagaimana Rasul kan senantiasa memberikan contoh terlebih dahulu ya kepada para sahabat
baru para sahabat kemudian mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Makanya pendidikan di masa sahabat itu, ya di masa Rasul itu sangat berhasil karena Rasul itu sendiri sebagai uswah hasanah yang memang terbaik saat itu, ya kan, dan sampai sekarang juga. Nah, kemudian yang ketiga, setelah diberikan keteladanan, maka yang terpenting adalah bagaimana orang tua atau guru itu memberikan pembiasaan. Ya, pembiasaan ini adalah proses yang memang dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang yang nantinya akan membentuk karakter anak. Gitu, membentuk karakter yang baik bagi anak. Jadi, ketika anak kita ingin mendidikkan misalkan karakter kedisiplinan, maka kita biasakan, ya. Misalkan ketika anak kita pulang sekolah, kemudian ketika menyimpan sepatu di tempatnya, ketika tidak, ya, tidak di tempatnya, maka orang tua memberikan teguran, biasakan, simpan di tempatnya. Itu terus prosesnya terus-menerus pembiasaan itu, ya. Prosesnya akan dilaksanakan terus-menerus. Kalau misalkan sudah